Jadi, apakah Zionisme itu dan bagaimana Zionisme mempengaruhi politik Israel? Istilah Zion dikaitkan dengan kota Yerusalem. Tanah Israel selalu dianggap suci dan telah mengilhami tak terhitung banyaknya ziarah bagi orang-orang Yahudi yang terlantar. Zionisme modern ini diciptakan oleh Theodor Herzl berpusat pada keyakinan bahwa semua orang Yahudi adalah milik satu bangsa dan bahwa mereka harus mendirikan negara yang berdaulat sebagai tempat kembali. Herzl menerbitkan sebuah pamflet tentang subjek yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Judaism State dan kemudian mengorganisir Kongres Zionis Dunia pertama pada tahun 1897 untuk membahas opsi tanah air. Selama beberapa dekade, negara-negara Yahudi diusulkan di tempat-tempat seperti Alaska dan Uganda. Tetapi menurut Yahudi sendiri, Yerusalem di wilayah Palestina adalah wilayah yang paling penting bagi orang-orang Yahudi. Pada tahun 1917, Inggris menyetujui negara Yahudi di Palestina, dan setelah Holocaust, banyak negara barat lainnya juga mendukung keputusan ini. Negara Israel memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1948. Setelah pembentukan pemerintahan Israel, Kongres Zionis Dunia kehilangan sebagian kekuasaannya, tetapi masih ada sampai sekarang sebagai bagian dari organisasi Zionis Dunia. Bagaimana Zionisme mempengaruhi Israel modern? Sejak awal tahun 1900-an, berbagai bentuk Zionisme budaya telah meresap ke diri orang-orang Yahudi. Hampir setengah dari orang Yahudi dilaporkan menganggap diri mereka berafiliasi dengan Zionisme keagamaan, yang merupakan gagasan bahwa tradisi Yahudi harus dilestarikan dan orang-orang Yahudi harus memiliki negara berdaulat di Tanah Suci. Bagaimanapun, banyak orang Palestina yang juga menganggap Tanah Suci orang Yahudi ini sebagai rumah, dan mereka membenci masuknya imigran Yahudi di sana. Jadi, meskipun Zionisme telah memberikan tanah air dan tempat berlindung bagi komunitas yang telah lama tertindas, Zionisme juga telah mengorbankan teritorial di Timur Tengah dan berkontribusi pada konflik Israel-Palestina hingga saat ini. Hamas, the armed Palestinian resistance movement which made the tactic of suicide bombing popular across the Middle East, is now in power in the Gaza Strip. The fact that Hamas is controlling Gaza is a threat to everyone who is in the moderate secular side of the Middle East. Labeled Islamic terrorists by the West, what does Hamas really stand for? Dalam perjuangan haknya, ada dua organisasi yang berpengaruh terhadap perjuangan Palestina, namun menggunakan cara dan siasat yang bertolak belakang. Mereka adalah Hamas dan one must expect these things after 20 years of debilitating occupation. People have lost hope, they are frustrated and don't know what to do. They have turned religious fundamentalism as their last hope. They have given up hoping that Israel will give them their rights. The Arab states are unable to do anything, and they felt the PLO, which is their representative, has also failed. Dan penyebab perpecahan antara Hamas dan Fatah antara lain ada tiga. Yang pertama, perbedaan cara dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hamas memilih bergerilya dengan mengangkat senjata, sedangkan Fatah memilih jalur diplomasi. Yang kedua, adanya isu korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang menerpa Fatah selama penandatanganan kesepakatan Oslo yang kedua. Dan yang ketiga, ada kesepakatan yang ditandatangani oleh Fatah dan Israel pada deklarasi Oslo, dianggap oleh Hamas sebagai pengakuan Palestina terhadap Israel, di mana hal ini bertentangan dengan pendirian Hamas. Lalu, apakah Hamas itu sendiri? Hamas adalah sebuah organisasi dari Palestina. Sejarah terbentuknya gerakan Hamas berawal dari protes atas ketidakpuasan sebagian dari masyarakat Palestina terhadap perjuangan melalui jalur diplomasi, seperti yang dilakukan oleh Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dan Fatah yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Ideologi Islam yang dipegang oleh Hamas membentuk tujuan mereka yang menginginkan berdirinya negara Islam Palestina yang merdeka dan berdaulat.
ditambah dengan kerangkapan Islamisme yang melibatkan seluruh umat muslim dunia untuk bersama-sama melawan Israel. Ideologi yang dianut oleh Hamas juga berpengaruh kepada sistem kepemimpinan mereka. Hamas memiliki sistem kepemimpinan yang disebut Majelis Syuro. Sistem tersebut merupakan sistem kepemimpinan bersama yang terdiri dari satu pemimpin yang dipercaya dan dibantu oleh beberapa orang di majelis. Sementara apa itu Fatah? Fatah merupakan salah satu partai politik yang paling dominan di Palestina. Uniknya, partai ini berdiri di Kuwait pada tahun 1959 yang dipelopori oleh sekelompok pengungsi Palestina yang memiliki ideologi nasionalis sekuler. Ideologi yang dianut membuat partai politik Fatah lebih memilih cara diplomasi di meja perundingan dengan Israel dan mengurangi gencatan senjata yang mana bertolak belakang dengan cara Hamas. Sebelum Fatah mengambil jalur diplomasi, dulu Fatah juga aktif dalam gerakan militer bersenjata yang dinamai Al-Asifah. Kelompok bersenjata ini mulai aktif bergerak pada tahun 1965. Kelompok tersebut bermarkas di tepi barat Gaza.